Barat, tanah penuh kisah. Ada para jurnalis menyuarakan kebenaran. Dengan pena dan kamera mereka bekerja. Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat penuh semangat. Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat bersatu dalam berita, mengungkap fakta dengan hati yang tulus. Di setiap langkah menghadapi tantangan dengan integritas tinggi. Jurnalis yang setia dari kota hingga desa, mereka menjelajah, mengabadikan cerita dalam setiap langkah. Ikatan Jurnalis membawa harapan. Di Sulawesi Barat mereka terus berjuang. Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat bersatu dalam berita, mengungkap fakta dengan hati yang tulus. Di setiap langkah menghadapi tantangan dengan integritas tinggi. Jurnalis yang setia dengan keberanian dan dedikasi yang kuat, mereka melampaukan tanpa ragu dan takut. Ikatan Jurnalis suara rakyat di Sulawesi Barat, mereka menjadi pilar kebenaran. Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat bersatu dalam berita, mengungkap fakta dengan hati yang tulus. Di setiap langkah menghadapi tantangan dengan integritas tinggi. Jurnalis yang setia kini dan selamanya, mereka tetap bersama. Ikatan Jurnalis bersemangat dan dedikasi. Sulawesi Barat, mereka menjaga kebenaran dengan hati yang tulus dan cinta yang abadi. Atas nama Dewan Penasehat Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang hari ini resmi dilantik. Amanah yang diemban bukanlah tugas yang ringan, namun saya yakin dengan semangat kebersamaan, profesionalisme dan komitmen terhadap dunia jurnalistik, organisasi ini akan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Pasangkayu. Rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan, dalam menjalankan tugas mulia sebagai insan pers, menjunjung tinggi profesi adalah hal yang tidak dapat ditawar. Setiap karya jurnalistik harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Menjunjung kebenaran, keberimbangan serta tanggung jawab moral kepada publik. Pers profesional yang berintegritas adalah pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, saya berharap Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu mampu membangun sinergitas yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemitraan yang sehat antara pers dan pemerintah akan melahirkan komunikasi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan pers yang saya cintai, kita juga menyadari bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pers tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi juga memiliki peran strategi dalam menyampaikan berbagai capaian program dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat secara objektif dan berimbang. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta kepercayaan proses pembangunan dapat terus dijaga. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media yang ada di Kabupaten Pasangkayu, termasuk melalui kebijakan yang berpihak pada pelayanan informasi publik
serta pengalokasian anggaran publikasi yang profesional dan transparan, khusus bagi media yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Jadi mohon izin Pak Asisten, Pak Wakil Ketua, media ini kalau kita ibaratkan apa namanya, ular atau buaya, bagus ya. Kalau kenyang itu kan tak teriak Pak. Itu. Jadi ya mohon diperhatikan Pak. Akhirnya saya berharap kepengurusan yang baru diganti ini dapat bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga soliditas organisasi serta terus meningkatkan kualitas sumber daya insan pers di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan, Ketua Umum DPP Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Bumi Tengah dengan Majene. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati mewakili asisten 2. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pasangkayu mewakili. Yang saya hormati Ketua DPC LSM DRBI. Yang saya hormati Ketua Dewan Wakil 2. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa, karena atas limpahan rahmat dan kurnianya kita dapat hadir dan bersama di acara pelantikan pada Nusa Tenggara. Momentum pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral di organisasi. Yang diamban di hari ini adalah bentuk kepercayaan harus dijaga, integritas, dedikasi, dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi di Pasar. Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat kurnianya kita dapat berkumpul di acara kebersamaan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawa amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah IJS Kabupaten Pasangkayu. Amanah ini tentu bukan tugas yang ringan, namun dengan kebersamaan, solidaritas, dan komitmen kita semua, saya yakin IJS Kabupaten Pasangkayu akan mampu menjadi organisasi pers yang profesional, independen, dan berintegritas. IJS harus berperan aktif dalam mengawal isu-isu ekonomi lokal, semakin mendorong pertumbuhan dan mencerahkan bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk melawan hoax dan disinformasi yang dapat
memecah belah masyarakat. Selain itu, kami berkomitmen untuk membangun sinergi yang konstruktif dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial sebagai pilar demokrasi. Sinergi bukan berarti kehilangan independensi, tetapi menghadirkan kritik yang solutif demi kecepatan pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang lebih maju dan sejahtera. Semoga pelatihan ini menjadi titik awal pengabdian yang penuh semangat kebersamaan dan kerja nyata di kemajuan ke depan nanti. Dan saya berterima kasih banyak sekali kepada rekan-rekan seluruh pengurus IJS Pasangkayu yang sudah sempat bekerja sama dengan baik dengan terselenggarakannya acara ini. Dan mungkin saya juga tidak berpanjang lebar, dan saya sebagai ketua IJS Pasangkayu dan siap mengembangkan amanah ini di tempat ini. Sekian dan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seksen II. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang diwakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang diwakili, yang saya hormati Bapak Kejari atau yang diwakili, Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu atau yang diwakili, yang saya hormati Ketua Umum DPP Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, berikan aplaus untuk beliau bersama-sama. Selamat datang Pak di Kabupaten Pasangkayu. Inilah Pasangkayu. Semoga bisa memberikan warna yang baik ke depan untuk Kabupaten Pasangkayu. Yang saya hormati kakak saya, anggota DPR Kabupaten Pasangkayu, ini senior saya. Izin saya sebut namanya Kakak Arham Bustama Nisa. Silakan beri dulu kakak. Silakan beri dulu kakak. Ya, ini kakak saya, ini senior saya. Dan juga beliau selalu berkontribusi positif bagi teman-teman media. Pertama-tama izinkanlah saya, saya lupa ada ketua IKP juga kakak saya ya, dan seluruh ketua-ketua jurnalis yang hadir pada hari ini, serta seluruh hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya untuk mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita senantiasa bisa menghadiri dan melihat langsung proses pelantikan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, pelantikan ini bukan hanya sekedar seremonial, ya, tetapi merupakan awal dari sebuah amanah besar. Ini awal, ini bukan akhir, ini awal dari semua amanah besar. Menjadi jurnalis berarti menjadi penjaga kebenaran. Ini poin penting. Menjadi jurnalis berarti wajib menyampaikan informasi yang akurat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu, serta menjadi jurnalis siap mengawal demokrasi dan kepentingan publik. Itu poin penting. Apalagi di era digital yang serba cepat ini, tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks. Arus informasi begitu deras, hoax dan disinformasi mudah tersebar. Oleh karena itu,
profesionalisme yang dibutuhkan sebagai seorang jurnalis. Apalagi temanya sangat jelas ini, memperkuat peran jurnalis profesional, independen dan berintegritas. Kita harus berintegritas sebagai jurnalis. Kita sebagai jurnalis harus juga berkomitmen terhadap kode etik jurnalistik. Karena jangan sampai berita-berita yang kita sampaikan tidak sesuai dengan fakta. Ini penting, harus kita tekankan sebagai seorang jurnalis. Harus menjadi fondasi utama dalam setiap karya dan langkah kita. Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, saya yakin percaya akan membawa warna baru sebagai organisasi jurnalis di Kabupaten Pasanggayu. Berikan aplaus dulu untuk itu. Kedudukan kami sebagai anggota DPRD selalu mengawal, dan insya Allah kami akan selalu berpartisipasi dan berkontribusi positif. Kemarin saya sempat tantang Ketua Dewan Kehormatan, kalau tidak salah Kak Edi sama Egi, kalau bisa datang ke kantor. Tapi saya tunggu sejak hari ini tidak pernah ke kantor. Saya tidak tahu saya yang salah atau siapa yang keliru. Gitu. Jadi ini hal-hal sebenarnya. Karena kenapa Pak? Komunikasi yang aktif akan melahirkan ide dan gagasan yang bagus ke depan. Tapi ketika kita tidak membuka ruang kepada seluruh jurnalis, yang percaya akan terjadi sesuatu yang lebih besar nanti Kabupaten Pasanggayu. Jadi dibutuhkan yang namanya kolaborasi. Karena media itu sangat diharapkan untuk menjual yang namanya Kabupaten Pasanggayu. Kerja-kerja pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Asisten, ini harus terinformasi supaya semua publik, semua masyarakat yang ada pada Pasanggayu bisa melihat kerja-kerja pemerintah hari ini. Tapi hari ini mohon maaf, belum ada yang bisa dipublikasikan. Jadi ini PR besar Pak Bupati, Pak Asisten. Jangan hanya tinggal diam. Ini salah satu awal yang baik untuk kita di Kabupaten Pasanggayu, hadirnya Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, agar kiranya bisa berkontribusi positif, bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bisa berkolaborasi dengan anggota DPR, supaya semua kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah di Kabupaten Pasanggayu bisa terpublikasi dengan baik dan benar. Iya. Jangan juga alergi dengan media. Saya tidak alergi dengan media, karena media adalah salah satu alat, salah satu dasar bagaimana bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita. Kalau tidak ada media, bagaimana kita bisa terpublikasi? Jangan alergi. Makanya saya bersama Kakak Arham ini di DPR selalu memperjuangkan ini. Karena kenapa? Itulah kewajiban kami. Saya sering sampaikan di Pak Bupati, di TPD, mohon agar kiranya diperhatikan kelebihan kita yang ada di jurnalis. Mohon diperhatikan. Bapak Bupati serta seluruh hadirin yang saya hormati. Jadi Ikatan Jurnalis diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga ruang penguatan kapasitas. Ini PR besar buat kita Bapak Ibu. Saya mohon yang tergabung nanti di Ikatan Jurnalis ini, apapun namanya, silahkan tingkatkan kemampuan kapasitas kita. Karena jangan sampai kita menulis berita, mohon maaf, tidak tahu dibaca. Mohon maaf. Jadi saya berharap ke depan agar kiranya yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat betul-betul orang yang punya kemampuan, orang yang bisa diuji kemampuannya, sehingga lahirlah berita-berita yang akurat, lahirlah karya-karya yang bagus, sehingga dipertunjukkan ke depan untuk Kabupaten Pasanggayu. Itu yang diharapkan sebagai orang jurnalis. Terus pada pengurus yang dilantik tadi, saya mengucapkan selamat dan sukses. Amanah ini adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Jalankan tugas ini dengan penuh dedikasi, transparansi dan semangat kolaborasi. Jadi sekali lagi pengurus baru, saya mohon tadi kata-kata saya di awal, jangan pernah sungkan silaturahmi kepada kami. Saya selalu terbuka. Kantor DPR itu milik kita semua, bukan milik wakil ketua DPR, bukan milik Kakak Arham, tapi milik semua rakyat Kabupaten Pasanggayu. Siapapun mau bersilaturahmi, siapapun yang menyampaikan aspirasi, kantor kami terbuka dengan lebar. Itu kantor rakyat, bukan kantor kami, kantor rakyat.
kebetulan kami dititipkan amanah. Silakan bukakan pintu selebar mungkin agar kiranya semua jurnalistik di Kabupaten Pasangkayu bisa berkontribusi positif untuk kabupaten kita. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Bupati Pasangkayu atau yang mewakili Bapak Asisten 2. Yang saya hormati Ketua DPR atau mewakili dalam hal ini Wakil Ketua 2 DPRD Pasangkayu. Yang saya hormati Kapolres Mamuju Pasangkayu, yang masih saya ingat Mamuju Utara, masih terbiasa Mamuju Utara Pasangkayu, atau yang mewakili Kajari Pasangkayu atau yang mewakili Dandim Pasangkayu atau yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Agama Pasangkayu atau yang mewakili Pak. Ya, ada juga saudara saya di sini nih, dari DPR, Pak Arham. Saya sudah satu kali pernah ketemu di warkop ya Pak ya. Pada saat itu sama-sama dengan beliau, kakak Nasarma. Yang saya hormati ada 2 DPW perwakilan dari Mamuju Tengah dan Majene. Majene ini yang sering mengikuti perjalanan kami mobile dari beberapa kabupaten yang sudah selesai dilantik. Dan yang saya banggakan, Ketua Dewan Kehormatan Pak Pakit yang selalu menyemai kami tentunya di kesempatan ini. Sudah mobile juga kita melakukan pelantikan Pak Sekretaris IJS Maten dan teman-teman wartawan yang hadir atau pengurus IJS dan teman-teman dari IJB, Ikatan Jurnalis Pasangkayu yang sudah sempat menyempatkan hadir di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama-sama selesai kita kukuhkan teman-teman pengurus di IJS Pasangkayu ini. Semoga kedepannya teman-teman pengurus ini bisa membawa IJS ini lebih baik lagi ke depan tentunya, karena IJS Pasangkayu ini sudah beberapa tahun lalu saya sudah pernah amanahkan kepada teman Pasangkayu. Namun SK-nya itu PLT, dia tidak mampu untuk mempersatukan teman-teman, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa lebih baik kami amanahkan ke teman lain daripada dijalankan organisasi ini cuma dijalan di tempat saja. Saudara-saudara yang saya hormati, IJS ini dalam perjalanannya sudah 12 tahun. Kita sudah memasuki 12 tahun ini, mungkin bulan November ke depan. Dan kami pengurus di DPP berharap bahwa kita saling membangun komunikasi dan berkolaborasi. Tentunya kalau kami di provinsi intens membangun komunikasi dengan pemerintah yang ada di provinsi. Ya tentunya teman-teman yang ada di kabupaten ini intens juga melakukan komunikasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Ya, apa yang disampaikan tadi Pak Wakil Ketua, hubungan terbuka untuk di DPR. Artinya bahwa teman-teman ini sering-seringlah membangun komunikasi ke teman
teman-teman yang ada di DPR, karena tentunya kalau jahat menutup muka pastinya juga terlupakan, apalagi kalau kita berbicara persoalan anggaran media. Ya tentunya teman-teman yang di DPR yang lebih paham dan dia yang membahas. Ini persoalan kesejahteraan teman-teman jurnalis juga yang harus perlu kita pahami di situ. Dan saya tidak ragu, amanah ini yang sudah kami berikan kepada Ketua IJS terpilih yang sudah baru dilantik, saya yakin mampu membawa IJS ini Pasangkayu lebih bagus lagi ke depan. Apalagi saya lihat ini teman-teman aktif, dibantu teman-teman yang sudah lama jadi jurnalis Pasangkayu seperti Edison, ada Egi. Saya yakin bahwa IJS di Pasangkayu bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Ada cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pengurus IJS. IJS Sulbar ini penuh dengan lika-liku kehidupan, dalam arti sejarah terbentuknya IJS ini, sejarah terbentuknya IJS ini adalah kegelisahan, keresahan teman-teman, sehingga terbentuklah organisasi lokal yang ada di Sulawesi Barat ini. Pada di tahun 12 tahun ke belakang itu terjadi kisah di Mamuju, teman-teman dari radar. Pada saat meliput itu kameranya dirusak, dilempar pada saat meliput kegiatan sengketa lahan. Ketika itu terjadi, kami yang datang untuk melarai dan sebagainya. Mungkin teman-teman ini ada organisasi lain yang tidak mau membackup, tidak mau melindungi teman-temannya. Akhirnya kami ke Polres untuk melaporkan. Tapi apa yang terjadi? Teman diintimidasi terus, bahkan diancam dan sebagainya. Sehingga kami berkesimpulan dengan teman-teman yang lain, bagaimana kalau kita membentuk organisasi lokal. Tanpa ada organisasi lokal, yakin saya tidak akan ada tuh teman-teman yang lain untuk membantu permasalahan itu. Akhirnya terbentuklah IJS itu sampai sekarang. Itu dasarnya dari kegelisahan teman-teman, kekhawatiran, sehingga kita sering diintimidasi. Walaupun IJS ini banyak suka dan duka, kita pertahankan apa yang sering teman-teman di DPW masing-masing kabupaten ini sampaikan kepada kami, bahwa kami ini di kabupaten lagi terseok-seok. Jangankan Anda terseok-seok, kami juga di provinsi terseok-seok. Tetapi sudah begitulah kenyataan di organisasi. Kita harus pantang dulu, karena kami juga membangun organisasi dari nol. Tapi yakin akan bisa besar, walaupun kita pahami bahwa kondisi sekarang ini keuangan kita baik di kabupaten maupun provinsi tidak stabil. Dan kami sampaikan kepada teman-teman pengurus di IJS Pasangkayu, selesai lebaran kita bisa sama-sama nanti pelantikan di Polman. Terakhir Polman kita latih. Yang paling pertama itu Majene, memasak, membeli tengah, Pasangkayu ini yang keempat, nanti kelima terakhir di Polman. Insya Allah 2 minggu sudah lebaran lah, kita siap-siap. Kita bisa bersama-sama nanti meramaikan di Kabupaten Polman. Tapi izin Pak Wakil, saya menitip harapan Pak Asisten untuk bisa teman-teman di IJS ini. Di IJS ini berbagai macam media di dalam, tidak semua sama media, tapi ada juga beberapa macam media di dalam, untuk bisa kita sama-sama berkolaborasi, membangun komunikasi yang baik. Saya yakin bahwa teman-teman wartawan yang dipasarkan ini baik sekali orangnya. Selalu dia konfirmasi itu bertanya. Tidak akan mungkin menulis teman-teman wartawan itu kalau tidak dikonfirmasi. Saya yakin. Tapi tentunya teman-teman juga harus selalu menjunjung tinggi etika jurnalis, karena kita selalu diikat Pak dengan kode etik jurnalis. Dan kami dari IJS Pak, pihak kejaksaan juga sama-sama kita Pak, apalagi saya tahu Pak, kejaksaan ini adalah penegak hukum. Kadang-kadang teman-teman Pak kalau butuh informasi
untuk konfirmasi diberikan ruang sehingga tidak ada bahasa yang muncul dari teman-teman, oh kita tidak dilayani dan sebagainya. Saya kira semua teman-teman di Pasangkayu baiklah untuk bisa saling membangun komunikasi dan kolaborasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oleh pimpinan kami, Bapak Bupati, begitu juga dengan Ibu Bupati, yang mana Bapak Bupati masih di Jakarta, kemudian Ibu Wakil kemarin sore, kalau saya tidak salah sudah berangkat juga ke Palu menuju ke Jakarta. Sementara Bapak Sekretaris Daerah juga lagi perjalanan dinas, sehingga menyampaikan kepada kami untuk hadir bersama kita pada sore kali ini. Dan saya yakin sekali ini juga akan memperlihatkan keterbatasan kita sebagai manusia biasa, bahwa kita hanya bisa merencanakan sesuatu. Karena jujur, Ibu Wakil kemarin ingin sekali bersama dengan kita, ya, komunikasi dengan kita. Tetapi itu lagi kembali saya katakan bahwa keterbatasan manusia, kita hanya bisa merencanakan, tetapi hanya Allah yang menentukan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore. Selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, ada Bapak mewakili Dandim, ada Bapak yang mewakili Kejaksaan, terima kasih Bapak Kemenak yang mewakili Kemenak sekaligus baca doa. Yang sama-sama kita hormati, ada juga adinda saya Bapak DPRD 1 di sana, ya. Ini beliau satu hal yang saya tidak bisa pungkiri bahwa kedekatan kita sangat luar biasa, karena sebelum menjadi menjadi DPRD, saya juga pernah sebagai kepala dinas Kominfo, jadi komunikasinya sangat luar biasa pada waktu itu dan sampai sekarang. Yang saya nanti ya ada Bapak Sekretaris DPRD, ada, terima kasih sempat hadir, ya, bersama kita pada pelantikan jurnalis Sulawesi Barat untuk Kabupaten Pasangkayu. Ya, Ketua DWP. Jadi kalau menyebut DWP ini Pak, selalu kalau kita dari pemerintah daerah agak-agak sedikit ini, karena selalu dan wanita, jadi kepikirannya ke sekarang sana. Jadi dia minta maaf, izin kalau salah, nanti kita luruskan, ya. Dan kemudian yang baru saja dilantik, terima kasih Bapak Ibu yang ada dari Majene. Kebetulan saya orang Pasangkayu Pak, hanya secara kebetulan dilahirkan di Majene, Papua. Ya. Bapak Ibu yang sempat hadir dalam acara pelantikan jurnalis ICS ini untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu izin saya mengajak kembali kepada kita semua, Bapak Ibu, untuk kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di tempat ini, kaitannya pelantikan dan pengambilan sumpah daripada pimpinan wilayah, ya, DPW Kabupaten Pasangkayu di bidang jurnalis. Tentu harapan kita bahwa siapapun yang dilantik, ya Pak, yang dilantik tadi ini, ya saya tidak tahu memberikan gambaran karena struktur daripada organisasi ini saya masih posisi gelap, tapi saya yakin sekali bahwa yang dilantik tadi ini adalah bagian daripada solusi daripada
pengembangan Kabupaten Pasangkayu ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa persoalan daripada pelantikan itu bukan hanya persoalan jabatan saja. Iya, kan hanya persoalan jabatan. Ada di dagu, saya minta maaf, ada di dagu ini tetangga saya di Kasano. Iya, saya tidak tahu posisi seperti apa. Ya, saya izin hanya saya menyampaikan beliau adalah adinda saya juga, ya, dari Kasano. Toko buah nasi turi ini luar biasa hadir bersama kita. Ya, saya kembali menyatakan bahwa yang dilantik ini bukan hanya persoalan sebuah jabatan, tetapi yang paling kita pikirkan ini adalah tanggung jawab besar yang kita pikul. Kenapa menjadi sasaran tanggung jawab? Karena ketika kita sudah masuk dalam organisasi dan berada pada posisi atas, maka yang kita harapkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi yang paling menarik ini adalah bagaimana memanage teman-teman yang lain, dan bagaimana tentang pers itu sendiri. Jadi banyak hal yang memang perlu kita pikirkan, sehingga saya mau katakan bahwa betul-betul kalau yang kemarin tidurmu hanya sudah mencapai 2, 3, 4 jam ketika Anda dilantik sebagai ketua, saya yakin sekali bahwa tidurmu akan berubah menjadi mungkin hanya 2, 3 jam dalam 24 jam. Artinya apa? Beban dari segala macam kejadian-kejadian tentu itu akan menjadi bahan referensi kita untuk berpikir jauh lebih jauh bagaimana tentang persoalan-persoalan ini, mau dibawa kemana persoalan-persoalan ini. Tapi saya yakin sekali bahwa rekan-rekan kita pers untuk Kabupaten Pasangkayu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi ini luar biasa. Iya, jujur, berita-berita yang penuh dengan berita yang berimbang. Karena kenapa saya katakan, ketika kita berbicara tentang kemajuan Pasangkayu, tidak pernah lepas daripada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari pers. Baik itu kita berbicara infrastruktur, kita berbicara tentang pendidikan, saya yakin sekali bahwa rekan-rekan kita mengetahui tentang Pasangkayu yang luar sana itu tidak lepas daripada tanggung jawab atau bagian daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari pers. Saya belum berbicara tentang kemerdekaan, Pak. Kemerdekaan kita capai tidak bisa juga lepas daripada pers. Tapi ketika kita hanya berbicara Pasangkayu, bahwa peran pers di Kabupaten Pasangkayu ini menurut saya sudah cukup luar biasa. Kami juga pemerintah mengharapkan sebuah masukan, satu masukan atau beberapa masukan, kritikan. Kami tidak tutup ruang masukan dan kritikan yang sifatnya membangun. Itu adalah bagian daripada referensi kami untuk menjadikan sebuah obat evaluasi dalam hal pengembangan untuk Kabupaten Pasangkayu ke depan. Ya, saya yakin sekali saudara-saudara kami dari pers ini. Ya, tapi di Pasangkayu kayaknya otomatis ini. Kalau biasa langsung mati juga. Asal apa rahim. Nah, kalau pendengar ini kita sering dengan umum.
efisiensi, tetapi pembiayaan di daerah itu semakin ini bertambah dengan hadirnya dengan P3K itu. Di samping tadi itu adalah bagian daripada efisiensi. Jujur saya katakan bahwa dari tahun ke tahun itu membuat apa ya, datanya itu lari ke bawah. Iya. Tapi kembali lagi izin kepada Bapak kita semua bahwa inilah kenyataan untuk setiap daerah di Indonesia. Iya. Karena kita punya anggaran ini, ada Bapak Wakil Ketua ini, Wakil Ketua DPR ini tahu persis tentang hitung-hitungannya. Iya. Dana transferan kita di ini hanya sekitar 400-an, ya, kurang lebih, ditambah lagi dengan kita kurang lebih 600-an, sementara belanja pegawai itu sudah bukan hampir lebih daripada 40%. Ya, sehingga ini yang membuat kami dalam hal membagi-bagi itu tentu kembali lagi saya sampaikan izin mohon maaf, tapi saya yakin sekali mudah-mudahan tidak seterusnya seperti ini, ya, tidak seterusnya seperti ini, karena mungkin hanya secara kebetulan ini pemerintah pusat ini banyak hal yang memang dia perlu biayai, baik itu ia EPG lahir, kemudian ada lagi merah putih, ya, ya ini adalah bagian daripada kebijakan tinggi asal misalnya, ya, ya, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anggaran-anggaran tes itu mungkin sedikit agak ini, tapi itu apa ya, sudah diupayakan semaksimal mungkin, karena kita tahu persis bahwa pers bukan satu, bukan dua, bukan tiga, dan kemudian sangat memberikan warna terbaik untuk Kabupaten Pasangkayu. Karena saya yakin sekali bahwa dengan berita-berita yang bermunculan ini tidak lepas daripada bagian daripada kerja-kerja kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di pers itu. Untuk itu saya berterima kasih mewakili pemerintah daerah adanya sumbangsi Bapak Ibu tentang perluasan berita, dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan akan menjadi ibadah buat kita semua, sehingga insya Allah akan menjadi referensi pada kehidupan kita sesudah hidup itunya ini. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan minta kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat. Saya persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan oleh panitia.